berada di pesawat Lion Air dari Pekanbaru menuju Jogja atau Kulon Progo. Saya kaget pemirsa ketika saya tiba di bandara mau check in, tidak ada pesawat ke Jogja. Saya cari-cari kok nggak ada. Rupanya ditulisnya Kulon Progo. Jadi Jogja itu secara administratif mungkin ya, saya juga nggak tahu, ditulisnya Kulon Progo. Pas saya tanya ini ke Jogja, iya, berarti apa mungkin sekarang Yogyakarta itu provinsi itu dirubah namanya jadi Kulon Progo? Saya nggak tahu. Saya lihat itu kosong pemirsa. Sebenarnya saya berada di deretan bangku yang ke-10 tadi, tapi begitu saya ke kamar kecil, saya lihat di depan ternyata banyak yang kosong, ya saya pindah ke depan. Jadi saya bisa duduk dekat jendela pemirsa. Sudah 1,5 tahun YouTube Sultan Malano Channel ini. Saya mulai dulu Juli 2021, tapi dari bulan November 2021 sampai Juli itu saya vakum sekitar 7 bulan tidak posting lagi. Kemudian baru aktif lagi mulai bulan Juni 2022. Sejak Juni 2022 saya aktif posting. Kita tahu kan orang-orang menjadikan YouTube sebagai pekerjaan. Ada yang pekerjaan sampingan, ada yang pekerjaan rutin. Dan saya termasuk yang rutin dalam YouTube ini. Orang bilang menjadi YouTuber itu penghasilannya tidak terbatas. Tentu saja seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, apalagi YouTuber yang subscribernya udah jutaan. Nah, itu penghasilannya memang besar dan terbatas. Namun kalau saya saksikan 99 dari 100 YouTuber itu tidak berhasil menjadi kaya. Kalau saya lihat ya, kalau saya pikirkan, kalau saya amat-amatin. Jadi banyak orang mencoba untuk menjadi YouTuber, tapi hanya sebagian kecil yang menjadi kaya raya. Sebagian kecil pula penghasilan apa adanya, dan sebagian besar itu gagal. Saya termasuk yang mana pemirsa? Saya udah kirim 1,5 tahun, tapi baru aktif, benar-benar aktif baru 7 bulan. Saat ini Sultan Malano Channel telah mempunyai subscriber 1.100 itu real, insya Allah pemirsa. Karena banyak juga cara orang bikin YouTube ini supaya naik subscribernya, supaya ada viewernya, dia kolaborasi. Jadi masing-masing orang mempunyai banyak akun, masing-masing orang saling subscribe begitu. Itu biasanya bisa naik sebentar saja, sebulan udah bisa dia 1.000 subscriber. Tapi saya masih kurang tertarik dengan cara seperti itu, karena saya lihat yang cara seperti itu susah mencari viewernya, karena kita nggak tahu YouTube kita ini layak tonton atau enggak. Jadi kita menonton YouTube orang
Itu kan karena kita suka, karena kita tertarik dan tahu informasi di dalamnya. Tapi kita menonton YouTube orang berdasarkan perjanjian, kerjasama, ya sejauh kerjasama itu aja gitu. Jadi saya lihat beberapa teman saya yang seperti itu akhirnya nggak sukses juga. Nah, tapi kalau ada yang sukses ya alhamdulillah gitu. Kalau saya prinsipnya begini saja, apabila saya sukses dengan YouTube ini, tentu akan membahagiakan saya dan keluarga saya. Apabila tidak, saya merasa telah melakukan sesuatu yang baik karena saya membuat konten berupa informasi yang baik untuk orang lain yang membutuhkan. Dan saya juga memberikan konten dakwah seperti sholat di masjid, khutbah, masjid-masjid indah di Indonesia, di Malaysia. Ya minimal itu suatu kebaikan. Saya menginformasikan ada masjid ini di kota-kota yang saya kunjungin. Sekurang-kurangnya itu bisa dianggap sebuah kebaikan. Kalau Allah menilai, moga-mogaan Allah menilainya sebagai suatu ibadah. Bagaimana saya memposting sholat subuh, berarti setiap pagi saya harus bangun pagi sekali, kemudian pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Itu bagi saya yang sangat mendalam ya. Kadang-kadang saya bangun jam 3, bangun jam 4, mandi rapi-rapi, harum-harum, kemudian saya pergi ke masjid yang jauh, jaraknya 15 km. Ada juga yang dekat, ada yang sampai 20 km jaraknya dari rumah, sehingga saya berangkat harus pagi sekali. Dan saya nikmati perjalanan pagi-pagi, subuh-subuh, early in the morning itu. Saya berharap dalam hati, moga-moga Allah menganggap ini suatu ibadah, karena mau pergi sholat dan bagaimana masjid-masjid menyelenggarakan sholat subuhnya. Nah, saya mencapai 1.100 subscriber ini memang secara bertahap. Saya nikmatin satu persatu gitu, orang subscribe YouTube saya. Kadang-kadang satu hari itu ada yang subscribe 2, 3, kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang satu hari itu ada yang subscribe 10 orang, entah di mana aja orangnya saya nggak tahu. Dan saya jarang di YouTube saya nyuruh subscribe itu, lupa saya. Saya YouTube orang selalu bilang subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa. Setiap itu saya sering sekali lupa minta subscribe begitu pemirsa. Kemudian untuk mendapat 1.000 subscribe itu alhamdulillah saya udah melampauinya ya, sesuai standar YouTube. Kemudian masih ada satu lagi, satu itu yang paling penting, yang penting juga di antara subscribe adalah viewer. Jadi kita harus ditonton orang 4.000 jam. Nah ya, jadi bagaimana supaya orang menonton YouTube saya tidak menonton dan ada variasinya, maka sekarang ini saya berangkat ke Jogja. Jadi mudah-mudahan selama di Jogja saya bisa memberikan informasi menarik bagi pemirsa setia YouTube saya. Dan dari pesawat Lion Air menuju kota Yogyakarta. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum.